Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu Moving Forward. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Nehemia 6, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem, orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, "Mari, kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di lembah Ono." Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, "Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu?" Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku, dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya, Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis, "Ada desas-desus di antara bangsa-bangsa, dan Gashimu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula, menurut kabar itu, engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian, ada seorang raja di Yehuda. Sekarang, berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berunding." Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan, "Hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka." Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Coba perhatikan nada bahasa Sanbalat dan Tobia untuk merangkul Nehemia, bagaimana bahasa itu berubah dan bagaimana respon dari Nehemia. Pertama-tama, Sanbalat dan Tobia berkata dengan manis, "Mari, kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di lembah Ono." Namun Nehemia tahu niat busuk yang ada pada mereka, sehingga dengan tegas namun sopan, Nehemia menjawab, "Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu?" Dari jawaban Nehemia tersebut, tidak akan ada keraguan-raguan pada Sanbalat dan Tobia bahwa jawabannya adalah simpel dan tegas, tidak. Kemudian ajakan yang ditolak membuat Sanbalat dan Tobia mengeluarkan tantangan dan fitnah dan kabar bohong yang menyesatkan. Ada desas-desus di antara bangsa-bangsa, dan Gashimu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula, menurut kabar itu, engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian, ada seorang raja di Yehuda. Sekarang, berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berunding. Bahkan Sanbalat dan Tobia mencoba menawarkan jalan keluar dari kebohongan fitnah yang mereka buat sendiri. Tentu dapat dimengerti bahwa tujuannya adalah untuk menghambat, membatalkan, atau merusak pekerjaan besar yang sedang dikerjakan Nehemia. Kemudian Nehemia menjawab kembali dengan tegas dan tanpa tedeng aling-aling,
Hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Bahkan melalui semua hal itu, Nehemia menetapkan satu prinsip untuk moving forward, maju terus, dan justru makin teguh. Bahkan Nehemia menyatakan, tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Pelajaran apa yang bisa kita belajar dan aplikasikan ke dalam hidup kita ini? Dunia ini tidak sempurna. Ada saja orang-orang yang selalu sekedar ingin menjerumuskan kita ke dalam kehancuran. Putuskanlah dengan tegas untuk tidak bergaul dengan orang-orang seperti itu, sebab kesatu niat mereka hanyalah sekedar untuk menjerumuskan dan menghancurkan hidup kita. Juga, kita akan membuang-buang waktu saja. Belajarlah dari ketegasan dan kebijaksanaan Nehemia dalam menyelesaikan tugas dan panggilan kita dengan benar dan setia. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Ajari aku untuk memiliki hati yang teguh dan bijaksana, supaya aku dapat membedakan suara-suara yang menyesatkan dan sekedar hendak menghancurkan. Amin. Jesus loves you, and so do I.